budaya keris itu hilang dari orang Belitung. Kenapa bisa budaya senjata keris itu hilang gitu? Bahkan sempat kawan-kawan kami kan ada yang senang parang ya, parang custom. Muatlah dengan kiksam orang Badau. Kan terkenal kan kiksam. Sempat ditanya kan pulau, ikan pandai muat keris, atau waktu ikan pergi kecil ikan belajar nampak parang isa muat keris, ngelihat keris. Berarti lah di atas belah pun generasi yang ngajari belah pun ada lagi. Nah tapi kita bisa maklumi itu karena Belanda itu mulai set up di sini tahun 1820-an kan, sampai 1830-an kan. Kalau kita lihat mungkin ya 2 atau 3 generasi di atas belau mungkin yang terakhir ya, yang pernah membuat itu. Nah, mungkin pada saat masuk perusahaan Belanda itu, udahlah jangan pakai itu. Mereka kan tetap menganggap ini nih bisa menjadi apa namanya sumber malapetaka kan. Masa orang petentang penenteng sana kemari mau ini, tapi kan tidak pernah mengerti bahwa orang kita bukan sembarang akan mau keris. Nah, detail itu tidak mereka pahami. Keris bagian dari kejahatan. Kejahatan. Sumber kejahatan jadi. Sajam kalau Sajam. kalau membawa senjata tajam pasti niatnya membunuh. Ini urusannya marwah juga gitu. Iya. Bahkan Sultan Johor atau Sultan Siak ya, dasar aku lupa. Pada waktu itu kan udah mulai dicawe-cawe sama Inggris kan. Jadi oke lah. Yang lain-lain enggak apa-apa lah, biar aja raja ini apa namanya nak dikontrol ke segala macam ini kan kebijakannya kan. Tapi pernah orang-orang di Johor atau di Siak itu tiba-tiba menjadi marah sekali. Karena apa? Tiba-tiba muncul peraturan tidak boleh laki-laki membawa keris. Jadi para tumenggung, para tutu-tutu itu datang sampai ke raja. Boleh selama ini muat peraturan yang aneh-aneh, kami tidak marah. Tapi kalau keris dicabut dan dilepaskan dari kami, sama aja macam kami ini dibuat telanjang. Orang Melayu itu dibuat telanjang. Kenapa raja? Kenapa raja mengiyakan gitu? Peraturan yang dibikin oleh Belanda atau penjajah itu. Dapat pertentangan yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus dipisahkan dari ini? Iya. Karena ini adalah bagian dari kita lah, jadi apalagi untuk sekelas Hang ya pada akhirnya memang kalah. Dan kemudian kembali ke kondisi Belitung pada waktu itu. Kalau nak hidup nyaman kerja di perusahaan misalkan. Tapi kalau nak kerja di perusahaan harus berpola pikir seperti orang Eropa, bajunya harus baju kemeja. Ya kan? Nak nyaman hidup, nak nyaman, nah inilah nilai baru orang sebut kalau sekarang tuh hedonis ya, mengeliminir kultur apa namanya nilai-nilai ada perlawanan bisa enggak jadi persoalan kan orang kita ini egaliter ini bisa berdampak menimbulkan konflik bisa juga masa bodoh. Ini susah egaliter tuh susah. Jadi gitu selama aku udah terganggu kepentingan aku sih biarlah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pemikiran kolektif enggak gitu ya. Sayang. Apakah karena peran tokoh-tokoh Melayu, tokoh-tokoh adat lah, itu tidak begitu menanamkan, maksudnya tidak menanamkan ini menanamkan ke pendatang. Maksudnya ini ada posisi tawar kami. Kalau boleh kita masuk, tapi kami ada ini jangan ini. Ada beritahu dulu, bukan mereka memberitahu dulu. Oh, ini ada uangnya gitu. Gitu kan? Ya kemungkinan salah satu misinya ada di situ mungkin ya. Nah, atau juga ini kan biasanya
orang-orang Melayu tadi kita bicara laut ya. Orang Melayu laut sebenarnya ekstrovert tuh. Dia lebih terbuka keluar. Bisa. Dia yang harus dulu lebih mengenal orang lain. Iya, ekstrovert. Iya, ekstrovert. Nah, ada masanya mungkin kita tidak enak menggunakan laut. Tapi kita diajak ke darat. Sehingga kita bermain, berarti kita lah posisi aman lah. Tersudut sebenarnya. Posisi daratan itu membuat kita tersudut. Eksplorasi Belanda aja sebenarnya baru di laut kan? Baru. Di laut. Kalaupun dia di sungai, kapal kerok dulu kan ya? Iya, kapal kerok. Itu kan kapal kerok untuk di sungai. Atau merubah daratan jadi air gitu. Nomor bakar kan? Nomor bakar. Ini menarik ini. Soal keris bukan hanya persoalan metalurgi, bukan juga persoalan ragam hias, tapi juga persoalan wilayah, persoalan status, pakaian, harkat. Orang makanya aku tidak mudah gitu untuk memberikan keris ini dengan orang-orang misalnya. Meskipun orang itu bayar atau gimana pun, karena pertama ini tetap juga jadi senjata tajam ya, takutnya disalahgunakan ya. Tapi kalau si calon penggunanya tidak mengerti, sayang. Maksudnya kalau memang ia harus mengenal dulu lah. Bahkan dalam budaya tempa keris Melayu membuat keris ini itu misalnya Bang Fitra datang aku nak pesan keris iyalah jadi pada hari yang disepakati abangku datang biasanya hari Jumat lah ba'da sholat Jumat datanglah ke rumah jadi bakal keris tadi itu kan hanya besi saja kan besi itu biasanya bahannya 47 patah keris, patah tumbak, patah parang, patah ladam, patah paku, patah pahat. Nah, 7 pa biasanya bahannya. Bahannya. Nah, kemudian dibakarlah si bahan-bahan itu tadi. Yang mukul pertama tetap abang, karena abang yang pesan untuk mengisyaratkan bahwa abanglah tuan nih keris ini. Pukulan pertama. Abang yang pukul, tong, tak berapa kali. Sengaja tak sengaja gitu. Aku yang muat keris kan. Tapi karena abang yang pesan, pada hari yang ditentukan, abang datang ke rumah. Ketika menyerahkan itu yang dipukul. Iya. Dinyatakan. Pas baru nak pas di awal pembuatan. Itu prosesi itu. Prosesi. Bukan sekedar bahwa sebenarnya lah dari rumah lah di tempat gitu kan. Memang bagian dari jadi prosesi. Hari pertama kita nak mulai muat keris itu, dia berupa besi-besi potongan tadi itu. Aku sebagai empunya bakar kan. Nah, nanti abang datang. Nah, pukul lah. Abang lah yang pukul pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai selesai. Syarat saja. Sebagai bukti bahwa si besi itu, ini kan besi saja. Si besi itu, ya abang lah tuan. Aku ini hanya pembuat saja. Nah, baru kemudian selesai itu abang pulang lah dulu, aku yang menyelesaikan sampai selesai. Nah bahkan zaman dulu itu kenapa keris itu sangat ampuh, karena yang membuat keris itu kadang-kadang pertama dia puasa ya kan? Kedua disertai dengan zikir bang. Zikirnya dengan asma-asma Allah yang azim semua. Ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Mutakabbir gitu. Sambil nitik tuh bang, berzikir orang. Selain mungkin idang apa juga ya, idang membantu untuk fokus ya. Tapi memang setiap pukulan itu dihantarkan oleh
apa namanya, dengan dalam ini, dengan asma-asma Allah yang tinggi-tinggi, karena memang itulah tujuannya kan. Keris ini dibuat agar seampuh mungkin dia, agar semematikan mungkin dia. Bagi si pemiliknya akan menjadi apa namanya, pembela kehormatan dia, pembela kampung dia, pembela agama dia. Agama lah yang paling pertama. Jadi harapan-harapan tadi itu dijawantahkan melalui asma-asma Allah itu tadi. Kalau Arab Saudi itu menggunakan pedang sebagai simbol itu, bukan sebagai lambang orang-orang berebusan, bukan. Ada pedang Zulfikar. Dan biasanya itulah kadang-kadang ada yang bertuliskan Arab juga kadang-kadang. Tapi itu kebanyakan, termasuk yang aku temukan di Museum Tanjung Pandan, itu bukan mushaf, tapi potongan ayat biasanya. Atau kadang-kadang hanya kalimat aja, misalnya la saifu, la fathan Ali, la fathan Ali wa saiful Zulfikar, tidak terkalahkan Ali dan pedangnya Zulfikar. Artinya mungkin si pemilik atau si pembuat itu tadi mengharapkan agar sama ininya, apa namanya, wibawa dan pamornya barang ini dengan si pedang Zulfikarnya Ali radhiyallahu anhu. Jadi melahirkan keris sama kan juga melahirkan anak di dunia. Kurang lebih gitu. Harus disertai doa, harapan. Dan cita-cita gitu juga. Iya. Apabila kita melihat, kita buka. Misalnya kita sempat ngaco-ngaco misalkan. Gawe ngecau, astaga, aku nangisan yang muat keris. Padahal aku muat keris waktu itu niat aku kena jadi orang baik-baik, nak ngebela kampung, nak ngebela agama, ngaku aja macam ini nih. Masukkan pula. Jadi pengingat ini keris. Saking ininya zaman itu tuh. Iya. Jadi jauh dari pikiran kita atau pikiran Eropa tentang keris nih, bahwa bagi pengusaha semacam Bliton maskapai jadi dia ini dia hubungannya kan, dia kan ada penyelidikan timah The Crowd itu menyelidiki tanah gitu kan. Pasti dia berpikir bahwa ini metalurgi ini bahan bakunya ada di kampung. Paling enggak dia berpikir batu besi. Kalau timah tidak dapat dijadikan keris, pasti ada unsur logam. Nah, sebenarnya pengetahuan masyarakat itu kalau ini kan logam indah, perhitungan jauh sebelum itu kita dikenali dasar-dasar metalurgi sebenarnya, dasar-dasar logam. Hebat orang-orang tuh gitu. Karena tadi patah paku, patah ladam, patah pahat, patah-patahan lah, apa tujuh kalau orang zaman dulu. Salah satu. Ada juga yang tidak buat, ada juga dari besi tunggal satu. Tapi kalau apa namanya, untuk yang keris pilihan lah ya, nah biasanya itu rumusnya 47. Perenggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.